Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Rosyana, NIM 1931310778, prodi PIAOT kelas 6C. Nah, saya di sini akan membahas masalah-masalah yang sering terjadi di TK maupun PAUD. Saya akan bahas dua masalah. Yang pertama, sering kita jumpai anak-anak yang biasanya nakal dan lebih suka bermain daripada belajar. Tapi saat anak tersebut kita nasihatin, anak itu malah memarahi kita atau malah membentak dan berkata kasar. Nah, itu biasanya cara mengatasinya kita harus tahu apa dulu penyebabnya. Nah, biasanya anak yang seperti itu tuh penyebabnya yang pertama, anak merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Nah, yang kedua, biasanya anak itu kurang atau belum bisa berkomunikasi dengan baik kepada sekitarnya. Nah, yang ketiga, biasanya anak itu belum bisa memahami mana konsep yang benar dan mana konsep yang salah. Nah, selain itu anak juga seperti menarik perhatian kita. Nah, yang selanjutnya memiliki masalah medis atau kelainan tertentu. Mungkin anak yang suka marah-marah itu memiliki masalah di medisnya. Nah, anak juga bisa mengalami gangguan belajar. Nah, penyebabnya juga anak juga bisa mengidap gangguan sensorik. Nah, selanjutnya anak juga penyebabnya itu cara mengasuhnya kurang tepatnya. Biasanya itu dari faktor keluarga atau bisa juga dari lingkungan sekolah. Nah, gimana sih cara mengatasinya kayak gitu? Nah, cara mengatasinya itu mudah. Berikan dia perhatian yang cukup pada anak itu agar anak itu merasa kayak dia itu nggak terabaikan begitu. Nah, yang kedua, beri dia pujian saat dia melakukan hal-hal yang baik. Misalkan anak membantu temannya, nah beri dia pujian, wah hebat sekali. Nah, begitu. Selanjutnya, jangan penuhi keinginan dia jika dia berlaku kasar. Maksudnya seperti mereka menginginkan sesuatu tapi mereka mengungkapkannya dengan kasar seperti berteriak atau marah-marah. Nah, itu jangan diberikan ya. Latih anak untuk menenangkan diri. Saat sedang marah biasanya dengan menawarkan pilihan pada anak. Pilihan seperti, anak ini kamu pengen apa? Misalkan kamu mau main apa? Nah, itu bisa ya. Selanjutnya kita juga bisa mengalihkan perhatian. Nah, kita itu kayak kan dia sedang marah. Nah, kita alihkan perhatian dia. Jadi biar dia marahnya itu mereda gitu ya. Nah, ada juga mengatasinya dengan memberi konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biar dia tuh merasa jera atau merasa, oh aku tuh kalau berkata kasar tuh atau aku tuh marah-marah tuh pasti aku dihukum begini. Nah, tapi konsekuensinya jangan terlalu berat ya. Selanjutnya kayak cari penyebab apa yang membuat anak tersebut nakal begitu. Nah, masalah yang kedua yang sering kita jumpai di TK atau PAUD, biasanya anak yang sering menangis, tidak mau ditinggal kedua orang tuanya atau ibunya atau bapaknya. Anak itu pengen ya ibunya itu di dalam kelas terus atau ibunya nggak boleh pulang. Nah, itu sering terjadi juga di TK ya atau PAUD. Nah, itu biasanya penyebabnya anaknya itu kurang nyaman dengan lingkungan di sekitar atau
lingkungan sekolah, takut dengan lingkungan sekolah begitu ya. Ada juga mungkin trauma tentang sekolah atau dulu pernah sekolah, tapi teman-temannya atau gurunya itu juga bisa adanya juga gangguan perpisahan. Nah, itu cara mengatasinya. Untuk guru itu tunjukkan rasa empati atau rasa perhatian ya gitu ya. Yang kedua, berikan pujian. Dan untuk orang tua biasanya itu bisa kita menggunakan cara kayak kita tuh menyiapkan notes atau kertas kecil di dalam tas. Nah, itu buat untuk anak ya, itu bertujuan agar anak itu semangat untuk sekolah. Nah, kan di dalam notes itu atau di kertas kecil itu orang tua bisa menyelipkan kata-kata motivasi untuk anak biar mandiri dan dalam suasana yang menyenangkan di sekolah. Nah, yang kedua, melakukan refleksi. Nah, itu biasanya dilakukan sepulang sekolah. Sepulang sekolah itu biasanya anak ajak anak untuk melakukan refleksi, seperti misalkan di sekolah tadi pelajarannya apa aja ya, apa bisa nggak mengikuti pelajarannya atau bagaimana ya gitu ya. Yang kedua, berikan hadiah atau penghargaan atas usahanya. Nah, misalkan ya anak itu sudah usaha atau usaha atas apa yang mereka lakukan, seperti tidak menangis saat ditinggal ibu atau bapaknya untuk bekerja. Nah, selanjutnya lakukan permainan yang membutuhkan perpisahan, seperti ibu bisa melakukan kita main petak umpet yuk, nanti adik yang jaga, ibu yang ngumpet. Nah, atau enggak bisa kayak mencari harta karun. Nah, ibu menyembunyikan harta karun dan nanti anaknya yang mencari atau yang seperti itu. Nah, selanjutnya bisa juga melakukan pengertian biar anak itu seperti mau ditinggal atau bisa ditinggal begitu. Nah, itu tadi adalah masalah-masalah yang sering terjadi di TK atau PAUD. Nah, kalau begitu semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.